wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Di sini bersama kami dari kelompok 1, kelas 11K dengan saya Priscilla Desa Putri, Saya Cahaya Laili, saya Salsabila, dan saya Beatrix Situmorang. Kali ini kami akan mewawancarai satu tokoh di SMA Negeri 1 Tarakan, di mana tokoh tersebut merupakan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Tokoh tersebut adalah Bapak Satrio Pradana SPD. Nah, di sini teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi bagaimana sih penerapan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara di era kehidupan sekarang ini, khususnya di SMA Negeri 1 Tarakan. Kami akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis disertai dengan kesimpulan. Simak videonya ya! Nah, kami sudah bersama dengan Bapak Satrio. Selamat siang, Pak. Siang semuanya. Jadi pertanyaan pertama tentang mengenai nilai dasar akan disampaikan oleh Cahaya. Nah, menurut Bapak itu, apa sih contoh nilai dasar yang paling penting untuk ditanamkan kepada siswa di sekolah ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah nilai dasar, ini kan dasar ya. Berarti sebenarnya semuanya penting gitu ya. Ibarat kalau saya coba mengaitkan dengan mapel saya nih, matematika. Saya suka bilang bahwa yang penting itu adalah basicnya atau dasarnya. Nah, sama juga dengan nilai ini ya. Tapi kalau misalnya saya harus memilih satu, mungkin nilai dasar yang saya pikir paling penting untuk diajarkan ya relatif terhadap pertanyaan yang berikutnya, mungkin saya akan pilih kejujuran. Karena menurut saya kedisiplinan itu bisa dibangun, tanggung jawab itu bisa dibangun, tapi kejujuran itu mahal. Kalau kita kaitkan dengan fenomena yang mungkin belum lama ini terjadi, kenapa kok bisa sampai dewan itu di demo, kenapa masyarakat gerah sehingga akhirnya melakukan perlawanan seperti itu, karena memang adanya ketidakjujuran ya yang dilakukan oleh oknum-oknum di pemerintahan, sehingga ya akhirlah demo tersebut. Jadi kalau menurut saya satu nilai dasar mungkin yang paling penting ya kejujuran. Kalau siswa tidak jujur, maka akan banyak rentetannya ke belakang. Dan itu tidak jujuran bisa menimbulkan masalah yang lain. Ya, mungkin itu. Untuk pertanyaan yang kedua itu, Pak, bagaimana sih sekolah itu berperan dalam menanamkan nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab? Ya, peran sekolah ya ada beberapa ya. Yang pertama, dalam lingkup yang lebih kecil di dalam kelas, contohnya ya setiap guru tentunya mereka berusaha untuk menanamkan nilai-nilai ini ya, bukan hanya untuk guru-guru seperti guru PKN atau guru agama, tetapi juga tiap guru misalnya mereka buat peraturan, mereka ketika ulangan harian misalnya, ulangan hariannya ini diawasin sedemikian rupa. Nah, itu kan agar kejujuran ini bisa ditanamkan gitu. Kemudian adanya misalnya kalau terlambat, terus kemudian yang lewat dari 7.15, nah itu kan juga kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi selain itu juga mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang berikutnya, juga dalam bentuk peraturan dan lain sebagainya atau tertib. Ya mungkin itu yang dilakukan oleh sekolah, baik dalam lingkup yang lebih besar maupun lingkup yang lebih kecil, artinya per kelas gitu. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Beatrix. Jadi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk aturan atau kebijakan sekolah yang mencerminkan nilai instrumental? Ya, pada dasarnya instrumental itu kan nilai dasar yang dituangkan dalam bentuk peraturan gitu ya. Jadi adanya tata tertib itu sendiri adalah tatib sekolah gitu ya. Mulai dari bagaimana kita berbusana, siswanya berbusana, bagaimana jam pembelajaran, itu sendiri adalah bentuk dari instrumental yang dilakukan oleh sekolah. Jadi ada dikeluarkannya tata tertib ya, dalam hal ini oleh wakil kesiswaan. Kemudian adanya misalnya jadwal pelajaran yang dikeluarkan oleh kurikulum, itu kan juga bentuk tata tertib ya. Kalian pulangnya jam segini, belajaran jam segini, istirahatnya jam segini.
Kemudian juga mungkin dalam lingkup yang lebih khusus juga adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini biasanya dibuat oleh guru di awal semester atau awal pertemuan pertama gitu. Nah itu kan bentuk instrumental ya. Tadi nilai instrumental itu yang mana dituangkan dalam bentuk aturan-aturan atau kesepakatan tertentu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat penerapan tata tertib sekolah sebagai wujud nilai instrumental yang membantu siswa berperilaku baik? Ya seperti pada umumnya ya, pada normalnya ya, belum maksimal ya kalau dibilang seperti itu ya. Masih ada siswa yang tidak mengikuti kaidah dalam bertata busana. Masih ada siswa yang misalnya nih memakai pakaian yang terlalu ketat, yang tidak diperbolehkan oleh tata tertib ya. Misalnya masih ada siswa laki-laki atau siswa pria yang rambutnya masih panjang ya, tidak sesuai dengan tertib. Masih ada siswa yang tidak di dalam kelas meskipun pembelajaran sedang berlangsung. Masih ada siswa yang terlambat, melebihi jam masuk yang diperbolehkan. Ya, jadi penerapannya ya setiap hari itu dilakukan terus, tiap hari diusahakan terus, tapi memang ini butuh kerjasama berbagai pihak, bukan cuma dari pihak sekolah dalam hal ini guru dan juga tenaga kependidikan di sekolah, tetapi juga siswanya itu sendiri dan juga orang tua ya dan masyarakat, karena bagaimanapun juga tidak lepas ya, kita semua harus saling kerjasama. Tapi ya itu tadi kalau ditanyakan masih belum maksimal ya, itu yang mungkin saya bisa jawab. Cuma tetap ada usaha, tetap ada usaha untuk itu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya nilai praksis akan disampaikan oleh Salsa. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak ceritakan contoh nyata penerapan nilai praksis oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya nilai praksis. Misalnya nih, saya contohkan beberapa aja yang saya kepikiran ya. Misalnya pada saat sholat zuhur di bawah gitu kan. Nah, pada saat pelaksanaan itu siswa-siswa yang beragama non-muslim itu tidak ribut gitu. Itu kan berarti bentuk mereka ada toleransi. Kemudian juga misalnya ketika Pak Yusuf itu sebelum sholat zuhur dia biasa suka mendorong sejadah, karpet sejadah. Nah itu kalau misalnya saya lagi dalam kelas kemudian ada siswa yang kosong, mereka suka bantu gitu. Nah itu kan bentuk gotong royong ya, gotong royong siswa membantu padahal mungkin itu di luar desk mereka gitu ya, di luar dari tugas mereka gitu. Terus misalnya juga ada siswa yang terlambat masuk ke kelas saya, kemudian dia mengatakan secara jujur bahwa saya tadi, mohon maaf, saya dari kantin misalnya. Nah itu bentuk kejujuran ya, bentuk nilai praksis yang diamalkan oleh siswa tersebut dan kita menghargai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Ya ada banyak sebenarnya ya, karena nilai praksis ini kan yang sehari-hari kita lakukan ya. Jadi kalau disebutkan satu-satu mungkin ada banyak sekali, tapi mungkin yang saat ini saya pikirkan ya mungkin contoh yang itu tadi. Ya itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana cara guru dan siswa bekerja sama agar nilai-nilai yang ada bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya teori? Ya, harus ada niat ya, harus ada niat dari semua pihak yang terlibat, yang mana niat tersebut kemudian dilanjutkan juga dengan usaha yang nyata gitu. Yang pertama dari guru, karena guru itu kan teladan ya, guru itu yang ditiru. Jadi pertama-tama gurunya juga harus siap untuk mencontohkan dan memang merealisasikan agar siswanya juga bisa menerapkan nilai-nilai tersebut gitu. Misalnya salah parkir gitu, kalau siswa mau diatur parkirnya secara rapi, gurunya juga harus rapi parkirnya.
masalah kedisiplinan misalnya. Kalau siswa disuruh untuk masuk kelas tepat waktu, ya gurunya juga harusnya seperti itu ya. Kemudian tentu saja secara bersama-sama guru dan siswa ini juga sering melakukan komunikasi. Kemudian juga guru bukan cuma sekedar mentransfer materi aja di kelas, tapi juga di sela-sela itu juga dia bisa menanamkan nilai-nilai ya, baik itu berupa perkataan maupun juga berupa pelaksanaan kesepakatan ya. Jadi pelaksanaan kesepakatan itu juga sebenarnya bentuk dari usaha gitu ya, dari guru agar siswanya juga bisa menjalankan nilai-nilai itu tadi. Nah, kemudian juga tentu saja kita sesuai dengan agamanya masing-masing ya, mempelajari dan memperdalam agama kita gitu. Misalnya dari yang beragama Islam itu sholat sama-sama gitu ya, gurunya juga yang memang ikut sholat di situ gitu, nggak usah sholat sendiri gitu, bahwa menunjukkan bahwa memang gurunya ikut sholat gitu ya, bukan cuma siswanya aja. Kemudian yang non muslim misalnya yang Kristen ibadah di ruangan tertentu di lantai 3 misalnya ya, guru-guru yang lain yang beragama Kristen selain dari guru agamanya juga harusnya bisa ikut juga gitu di situ, sehingga ya itu bentuk dari bagaimana guru bekerja sama dengan siswa bisa menanamkan nilai-nilai tersebut gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya katakan yang terkait dengan masalah. Dari ketiga nilai yang sudah Bapak sebutkan tadi, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, menurut Bapak yang paling menantang untuk dilakukan di sekolah ini apa sih Pak, dan mengapa? Yang paling menantang ya sebenarnya kalau kita coba pahami ketiga nilai ini kan sebenarnya mereka saling berkesinambungan ya. Jadi satu nilai itu adalah penjabaran dari nilai yang lain. Jadi sebenarnya kalau dikatakan nilai praksisnya susah, itu berarti nilai dasarnya juga susah gitu, karena praksis itu kan sebenarnya pengaplikasian dari si nilai dasar tadi ya. Kalau nilai instrumental sudah jelas ya, kita sudah ada peraturan, kita sudah ada tata tertib. Jadi mungkin lebih ke pembiasaannya sih di praksisnya itu ya, mungkin kalau dikatakan tantangan yang terbesar di situ, karena langkah-langkah yang dilakukan untuk bagaimana caranya agar nilai dasarnya dan nilai instrumentalnya ada itu sudah diterapkan, tapi mungkin ada beberapa yang belum terlaksanakan ke dalam praksisnya gitu. Tantangan terbesarnya mungkin di nilai praksis itu. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap siswa SMA Negeri 1 agar mampu menjalankan ketiga nilai tersebut secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari? Ya, harapan saya yang pertama, siswa SMA 1 ini menyadari bahwa mereka adalah siswa SMA 1. Sekolah yang unggul, sekolah yang bersih, disiplin, santun, dan peduli. Sekolah yang idam-idamkan oleh banyak siswa lain di Tarakan. Ya, bahwa mereka masuk ke sini menyaksikan banyak saingan yang lain gitu. Sekolah yang seperti yang lemari prestasi sudah tunjukkan, banyak menghasilkan prestasi-prestasi. Nah, harapannya mereka, kalau mereka sadar bahwa mereka adalah siswa SMA 1, mereka punya motivasi dan mereka punya keinginan agar memperbaiki diri mereka sehingga layak disebut sebagai siswa SMA 1. Dengan sendirinya, ketika mereka sudah melakukan hal itu, maka nilai-nilai tadi yang sudah disebutkan itu akan terpatri dalam diri mereka dan juga terlihat dalam keseharian mereka. Itu mungkin harapan saya, bahwa mereka sadar bahwa mereka adalah siswa SMA 1, bukan siswa SMA yang lain. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Siapa? Ya. Oke, jadi kesimpulan dari wawancara hari ini adalah penerapan nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter siswa di sekolah. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sikap yang harus dimiliki setiap warga sekolah. Sementara itu, nilai instrumental seperti aturan, tata tertib, kebijakan sekolah, serta program
kegiatan yang ada di sekolah menjadi sarana nyata untuk mengimplementasikan nilai dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kombinasi antara nilai dasar dan nilai instrumental menciptakan suasana sekolah yang kondusif, membentuk perilaku yang positif, serta mendukung tercapainya pendidikan di sekolah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.